Jangan berkerumun, jangan salaman, jangan berdekatan, jangan lupa makan yang bergizi, jangan lupa pakai masker, jangan menyentuh wajah, jangan lupa menjaga jarak, jangan lupa helm sendiri. Jangan lupa cuci tangan, jangan lupa cek suhu tubuh, jangan lupa vitamin, jangan lupa berolahraga, jangan meludah sembarangan, jangan lupa hidup sehat, jangan lupa membersihkan tubuh dan ganti baju. Jangan pesimis, jangan lupa berdoa, jangan kehilangan kreativitas, jangan pernah berhenti untuk belajar, jangan mudah menyerah pada keadaan. Mari kita dalam disiplin dan kesadaran kolektif untuk tetap semangat. Kini saatnya beradaptasi menuju tatanan budaya baru. Kalau Anda berada pada satu ruangan dengan jarak yang dekat, maka Anda tidak boleh melepas masker atau menggunakan masker yang tidak sesuai dengan ketentuan. Banyak yang memakai masker digantungan begini. Saya kalau menggunakan masker seperti ini, maka masker ini sudah akhir dan saya tidak boleh lagi menggunakan. Saya harus memotongnya dan membuangnya. Saya harus menggunakan masker yang baru dengan cara mengambil yang benar dan memasang kembali yang benar. Ketika saya melepas masker, maka saya harus menggunakan yang benar. Beri contoh. Contoh suri teladan. Kita harus bisa menjadi contoh. Kita sudah disiplin saja, belum tentu kita aman dari COVID. Apalagi kalau kita mengabaikan protokol kesehatan. Tribun Pontianak bersama BNPB terus mensosialisasikan ingat pesan Ibu 3M, memakai masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan mencuci tangan dengan sabun. Kembali kita di diskusi kita siang ini. Kali ini saya akan mengundang teman-teman peserta FGD untuk berpartisipasi menyampaikan pendapat, saran, dan apapun akan saya persilakan. Namun saya akan terlebih dahulu ke Kak Asanti Palepi, Ketua Jurnalis Perempuan Khatulistiwa, sudah bergabung dengan kita. Silakan Kak. Halo, Asanti Palepi. Ya, izin Ya. Ibu. Silakan Ya, Kak, halo. mewakili teman-teman Sudah jurnalis bisa. perempuan. Saya mohon izin bisa dari Ketua IWAPIS DPC Singkawang. Oh siap, sebentar. IWAPI Singkawang. Sudah bisa. Jadi gimana nih? Izin Ketua IWAPI Singkawang, boleh sebentar lagi kita dengarkan dulu pendapat dari Ketua Jurnalis Perempuan Khatulistiwa, boleh ya Bu ya? Izin Kak Asanti Palepi, silakan terlebih dahulu. Oke ya. Terima kasih Mbak Dina atas kesempatannya. Salam kenal juga buat seluruh peserta FGD pada hari ini. Terutama juga buat Umi Reni, ketemu lagi kita, dan para perempuan hebat di Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia. Kak Levi, Oke, izin, nama saya Asanti Pak. Ya? Videonya boleh diaktifkan kameranya? Oh, sebentar. Bisa? Soalnya ini lagi di luar dan sinyalnya. Oh oke. Soalnya ini lagi di luar perjalanan. Pontianak sinyalnya. Nggak apa-apa, silakan lanjutkan. Dan sinyalnya, tadi sudah disinggung sebenarnya Ibu Umi Reni dan Mbak Octavia sebenarnya menyoroti bagaimana peran perempuan memulihkan perekonomian ya, dari sisi ekonomi. Tapi sebenarnya kalau misalnya saya sebagai perempuan yang juga berkecimpung dalam isu untuk terkait dengan pengebluk COVID-19 ini, perempuan sebenarnya bukan hanya di sisi ekonomi, tapi banyak sekali peran perempuan untuk terutamanya untuk ubah laku ya.
Jadi peran perempuan untuk pembiasaan baru terkait dengan penanggulangan. Halo, bisa Boleh didengar? silakan, kedengaran kok. Oke. Iya, terkait dengan bagaimana pembiasaan baru dibiasakan dalam kehidupan sehari-hari. Jangan lupa juga perempuan sebenarnya seperti yang profesi yang disandang oleh Om Irini yang aktivis perempuan juga Octavia sebagai pengusaha itu mempunyai peran ganda. Jadi tantangannya juga sangat kompleks ya. Selain juga untuk mengingatkan pembiasaan 3M yang disebutkan dalam pariwara tadi, juga mempunyai peran sebagai ibu dalam rumah tangga yang tetap juga mengatur menu yang tentunya pasti akan lebih. Kalau mungkin beliau karena lagi dalam perjalanan menuju ke lokasi liputan yang mungkin agak susah sinyal, kita beralih ke peserta berikutnya ya untuk menyampaikan pendapat. Ini tadi saya ada dari Ketua IWAPI Singkawang atau perwakilan dari IWAPI Singkawang? Dari Ketua DPC IWAPI Kota Singkawang, Bu. Siap, silakan Ibu. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, silakan Ibu. Ibu Ketum, selamat pagi. Apa kabar? Semua pada sehat yang bergabung di sini. Alhamdulillah. Ya, kita selalu sehat, diberi sehat ya. Itu menurut tanggap saya, masukan karena saya sebagai pelaku usaha, saya kan orang IWAPI ya pelaku usaha, tentulah saya bicarakan tentang masalah usaha. Saya adalah Bu pelaku usaha Pondok Jati, Bu, menjual mebel. Siap. Menjual mebel sudah kurang lebih 25 tahun. Jadi memang adanya COVID selama sudah hampir menjelang 9 bulan ya Bu ya, 9 bulan, 10 bulan ya lamanya, itu sangat mempengaruhi pelaku usaha kami, saya sebagai pelaku usaha Pondok Jati Mebel, dan kepada kawan-kawan kita di IWAPI Kota Singkawang, baik makanan dan sebagainya, itu sangat mempengaruhi dengan adanya COVID. Daripada itu saya pun berpikir seperti itu, karena ini mungkin kita pikir bukan di Singkawang saja, bukan di Pontianak, Kalbar, Indonesia, dan ini sudah mendunia Ibu ya, mencapai dunia. Jadi memang besar benar Allah memberi cobaan untuk kita, tapi kita sebagai manusia Bu ya, sebagai pelaku usaha walaupun tentulah punya pemikiran bagaimana kita tidak terhanyut dengan COVID, tapi tetap kita menjalankan protokol tadi yang 3M sambil berdoa. Mudah-mudahan COVID ini akan berlalu, akan berakhir, agar semua kita kembali, yang pelaku usaha juga bisa kembali sebagai normalnya, yang kantor dan sebagainya, itu pengaruh besar, kembali semua makhluk manusia yang di dunia ini Allah bisa kembalikan kepada kita seperti semula. Itu doa kita, dan semua kita berpikir seperti itu. Nah, dengan ini, dengan usaha kita juga tidak terlena dengan tetap kita selalu berdoa, selalu berpikir ke depan bagaimana usaha kita masing-masing berjalan. Kita sekarang ada media sosial, bisa lihat online, gambar-gambar dipasang kan Bu, dipasang-pasang, dinawarkan berapa harganya ini. Apalagi saya ini Bu, alhamdulillah ya, biasanya sudah ramai Bu, tapi ini betul-betul rasakan tapi alhamdulillah juga ada penjualan itu, saya pakai online, pakai telepon. Metode cara saya pakai saya menjual tuh melihatkan gambar ini berapa dari jarak jauh, alhamdulillah nanti lihat orang lain bisa ke tempat saya, bisalah terjadi transaksi. Alhamdulillah juga ini, alhamdulillah selama ada berbulan ini ada penjualan Bu, alhamdulillah.
Cuman saya sebagai pelaku usaha, Bu, saya pelaku usaha dan melihat anggota-anggota saya tanya bagaimana kawan-kawan ada kesulitan tidak, ada yang jual baju, kan kita juga punya anggota yang jual baju, yang salon, yang hias pengantin itu otomatis banyak jatuh sekali. Baru ada ini, kemudian ada lagi Bu, juga sekarang sudah ada mulai ada pengantin, sudah ada tapi itu kan memang dibatasi ya Bu ya, dengan apa yang kita lihat melihat kacamata oh ini apa undangan jam sekian orangnya sekian ini sekian itu tetap memenuhi protokol tadi 3M dan sebagainya. Jadi untuk saya masalah COVID lagi kembali Bu ya, betul-betul mencobaan Allah pada kita, tapi kita sekali lagi tetap berdoa, ramai-ramai kita berdoa, kalau Allah menghendaki dalam 10 menit mungkin Allah bisa hilangkan semuanya dan kembali kepada yang normal. Amin. Mungkin itu aja Bu yang dapat saya sampaikan, masukan saya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Yang penting tetap semangat ya Bu ya. Harus semangat. Kita perempuan perlu sadar harus semangat Bu. Karena perempuan ini kan sangat semuanya Bu ya. Semua perempuan Ibu. Semua sukses karena perempuan. Semua sukses karena ibu. Betul. Karena perempuan ini harus kuat loh Bu. Jadi semua apa yang bisa kita oleh perempuan ini kadang kerjaan laki-laki bisa loh saya kerjakan. Jadi gitu. Mohon maaf mungkin ada Bapak di sini ya Pak, jangan marah Pak misalnya ada ya. Jadi kita pelaku usaha ini harus berpikir kemana ya, bagaimana harus bisa. Jadi kita cari peluang, memandang ke depan bagaimana, kita baca peluang, kita baca peluang dan bagaimana kita bisa punya politik dagang. Kita kan politik itu kan perempuan ini kan banyak politik Bu, politik sosial, politik dagang dan sebagainya itu kan harus kita ikuti juga Bu. Semuanya kita harus pelajari. Siap. Jangan berpaku, kita ini perempuan, pelaku usaha perempuan ini jangan berpaku pada satu hal yang selalu bilang tidak bisa. Itu kalau kita lakukan insya Allah bisa, tapi kita mungkin tidak sama lah dengan perbuatan laki. Tapi sekarang kembali lagi Bu, rasa saya tuh sekarang kita sudah itu loh Bu, artinya sudah merata ya, ada perempuan jadi wali kota, bupati, gubernur, berarti sudah ada istilahnya sudah mulai merata gitu, sudah mau partisipasi perempuan ini juga sangat penting, perannya penting. Juga saya mandang gitu ya. Ada laki-laki jadi gubernur karena ibu, karena perempuan. Nah, gitu mungkin seperti itu pandangan saya. Jadi perempuan ini berat sekali. Tapi dikasih Allah, alhamdulillah pikiran kita lebih maju. Bisa cari uang, sambil cari uang, mengurus rumah tangga, dan mengurus organisasi luar, dan sosial dan sebagainya. Itu kita semua bisa kita lakukan. Siap Ibu, terima kasih Ibu. Ya. Saya akan beralih ke peserta lainnya. Mbak Dian Lestari dari Sejuk. Apakah masih bergabung? Halo, bisa terdengar jelas? Halo, Kak. Suara saya putus-putus nggak ya? Kedengaran jelas. Okay. Ini gimana nih tentang keberagaman kita tetap lanjut meski COVID? Siap, silakan Kak. Selamat siang, salam kenal semua. Saya Dian dari Serikat Jurnalis untuk Keberagaman Sejuk Kalimantan Barat. Kalau di Sejuk itu fokus pada keberagaman ya. Satu diantaranya adalah tentang perempuan-perempuan yang bisa menjadi penyampai pesan soal perdamaian. Mungkin ini agak berbeda dari tema kita hari ini, tapi saya ingin cerita sedikit bahwa di beberapa daerah itu perempuan di dalam kondisi pandemi seperti ini pun tetap bergerak dengan isu-isu di bidang perdamaian sehingga masalah-masalah yang timbul di masyarakat mulai dari permasalahan dalam rumah tangga, kemudian di dalam lingkungan dan komunitas, apalagi tentang keberagaman ya di soal agama, kemudian juga di bidang isu-isu perempuan termasuk KDRT itu banyak sekali dilaporkan bahwa perempuan-perempuan yang aktif di bidangnya itu menjadi agen perubahan, menjadi lebih baik karena bisa menjadi juru damai dan terkait dengan tema kita hari ini, kalau boleh saya ingin menyampaikan pendapat bahwa kalau dari IWAPI misalnya dan juga dari Umi Reni bicara soal pemberdayaan perempuan dan lain-lain, saya ingin mengingatkan bahwa dari segi jurnalistik itu perempuan yang bekerja bukan hanya perempuan sih, tapi juga jurnalis itu memiliki peran penting sebagai penyuara, penyampai suara
yang mungkin perempuan-perempuan yang di masa pandemi ini sebenarnya banyak sekali kegiatannya tetapi belum tersuarakan. Jadi poin utamanya misalnya di bidang ekonomi, kemudian juga di bidang pemberdayaan, ketika itu banyak menjadi sorotan di media massa maupun di media sosial, maka suara perempuan atau gaungnya itu akan lebih kuat. Kalau saya tuh seringkali mengamati media ya, dalam satu hari itu, dalam satu berita, dalam satu hari itu bisa berapa narasumber perempuan yang diakses oleh para jurnalis. Jadi kadangkala yang muncul hanya laki-laki yang menjadi narasumber, lalu perempuan-perempuan yang ahli di bidangnya itu kemana gitu. Rata-rata itu belum dikenal oleh para jurnalis, kemudian juga belum disuarakan, dan juga masih kurang kampanye di media sosial, sehingga perempuan-perempuan yang memiliki kemampuan itu masih berdiri sendiri-sendiri. Kalau tadi kita bicara soal pemberdayaan perempuan, perekonomian, itu saya percaya bahwa banyak sekali orang-orang yang belum terhubung menjadi jejaring. Dia masih, istilahnya masih menjadi titik-titik aja belum. Jadi dia belum terhubung dalam satu garis komunikasi, pemberitaan dan lain-lain, sehingga dia bisa menjadi agen-agen perubahan yang tadinya mungkin ketika sebelum pandemi nggak punya alternatif di bidang ekonomi, pemahaman yang baik dan lain-lain. Sehingga jadi kalau saya katakan peran jurnalis, apalagi jurnalis perempuan itu sangat penting untuk membantu menyuarakan perempuan-perempuan yang merupakan agen-agen perubahan, kemudian juga simpul-simpul yang ada di komunitasnya. Kalau boleh saya berpesan, apalagi jurnalis ya, jurnalis perempuan untuk lebih aware, lebih peduli, bagaimana cara untuk menghubungkan titik-titik itu tadi. Orang-orang yang dari IWAPI, dari PPSW dan lain-lain itu punya cerita yang banyak sekali, yang bagus sekali sehingga bisa disuarakan lebih luas dan lebih keras itu di masyarakat. Itu sih dari saya. Terima kasih, Nina. Siap, terima kasih Mbak Dian. Ini luar biasa saran dari Mbak Dian untuk teman-teman jurnalis, termasuk saya juga sebagai jurnalis, untuk lebih banyak menyuarakan suara-suara perempuan, inspiratif ya. Baik, Kak Asanti Palepi masih bergabung? Ya, monitor. Nah, boleh dilanjutkan lagi, Kak? Ya, tadi udah dibahas Dian juga ya. Jadi saya juga pengen menyisir di isu-isunya karena tadi memang halo. Iya, silakan. Karena tadi memang kayaknya suaranya ada feedback deh Nin di studio, kegedean deh itunya. Oke, siap. Oke, jadi perempuan emang punya beban ganda dalam menghadapi pandemi ini. Ya sudah dia terkait profesi, dia juga harus menghadapi menjalani kesehariannya sebagai ibu rumah tangga tentunya. Ya apalagi sekarang pada sekolah online ya. Jadi beban ganda perempuan itu bakal sangat terasa dan dengan beban ganda ini walaupun memang perempuan itu multitasking, tidak banyak yang sadar bahwa perempuan juga punya mendapatkan tekanan stres yang cukup tinggi ya dalam menghadapi pandemi ini. Nah, selain isu-isu tersebut, peran perempuan juga dituntut untuk seperti memperbanyak literasi. Jadi dia juga bisa berperan sebagai anti hoax, jadi meluruskan berita-berita yang simpang siur terkait dengan COVID-19. Terus juga ada tantangan-tantangan yang dihadapi selain soal ekonomi. Jadi selama COVID ini tingkat kekerasan dalam data Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan menerima 892 pengaduan hingga Mei 2020 itu ya. Jadi angka ini setara dengan 63% pengaduan selama 2019 tahun lalu. Jadi ini dapat menggambarkan bahwa perempuan juga selain dapat peran ganda juga yang paling terdampak dalam pandemi juga mengalami banyak tantangan. Tadi kekerasan dalam rumah tangga yang paling banyak dilaporkan itu adalah di ranah komunikasi. Jadi ada tingkat stres yang melanda perempuan dan laki-laki menyebabkan banyaknya tekanan sehingga mengeluarkan kalimat-kalimat verbal
yang menyakiti perempuan. Itu tuh. Kemudian dari sisi kesehatan reproduksi, dengan tidak adanya pembatasan akses layanan kesehatan di Indonesia, perempuan itu partisipasi KB-nya kemudian menurun. Nah, akhirnya kan kalau misalnya angka kematian pemeriksaan kehamilan juga menurun, ini juga akan berimpact terhadap mungkin angka kematian ibu dan anak, dan itu yang sedang diperangi oleh Indonesia, sehingga jadi kompleks gitu Pak akhirnya. Terus juga banyak tantangan selain tadi juga perempuan yang harus kita suarakan gitu ya, perempuan sebagai agen untuk ubah perilaku. Jadi perempuan yang di samping beban dan tantangan yang kompleks, perempuan juga punya peran untuk walaupun dari sejak kecil mungkin ibu yang paling utama mengajarkan kita soal kebersihan, cuci tangan, cuci kaki, gosok gigi sebelum tidur, gosok gigi setelah mandi, itu jadi kebiasaan kita sejak kecil. Kemudian ada pembiasaan baru yang juga harus ditularkan oleh perempuan, seperti yang 3M tadi itu. Nah, jadi betapa kompleksnya peran perempuan dalam menangani pandemi ini. Jadi banyak sektor yang harus kita soroti, nggak hanya ekonomi aja gitu. Itu mungkin jadi celah-celah dan ide-ide kita untuk menulis bagaimana perempuan dapat menginisiasi gerakan-gerakan baik dari tingkat bawah untuk mengatasi dan mencegah penyebaran COVID-19 ini, Nina. Begitu, terima kasih. Telah berpartisipasi bersama kita. Saya akan beralih ke Arni, aktivis perempuan. Kedengaran kasih suaranya? Kedengaran Kak Nina? Halo Arni. Halo, apakah suara Arni kedengaran? Oke. Arni mungkin bisa menceritakan karena juga aktif melakukan pendampingan untuk ibu-ibu di desa ya. Arni. Oke. Terima kasih. Ya, halo. Oh, suaranya agak kecil ya Arni. Oh gitu ya. Oke. Kalau sekarang apakah sudah besar? Oke, sip. Silakan. Nah, terima kasih Kak Dina, terima kasih teman-teman semuanya. Sebenarnya sudah kompleks sekali ya yang dibicarakan tadi di narasumber, bahwa memang perempuan hari ini sudah melakukan peran pentingnya dan memang selalu penting dan berada di garda terdepan. Mengingat data dari BPS bahwa sebanyak 131 juta jiwa atau setengah dari populasi penduduk Indonesia adalah perempuan gitu. Bahwa memang perempuan itu merupakan penyumbang setengah dari kekuatan sumber daya manusia di ruang lingkup Indonesia sendiri. Nah, untuk itu kalau saya sendiri itu di gerakan teman-teman milenial gitu, bahwa hari ini karena kita harus melakukan percepatan teknologi sesuai dengan keadaan hari ini karena pandemi, jadi memang kami beberapa kali melakukan kegiatan-kegiatan yang memang melalui dua arah. Yang pertama adalah media sosial. Jadi teman-teman hari ini milenial yang paling berada di garda terdepan juga untuk melakukan kampanye-kampanye mengingat situasi saat ini. Yang kedua, kalau saya pribadi, karena memang angka kekerasan berbasis gender online ini adalah meningkat hari ini gitu kan selama pandemi juga. Kalau saya di kampus, saya membuat teman-teman terutama di lembaga pers mahasiswa untuk membuat gerakan kampus ramah perempuan. Jadi kami membuat majalah. Di dalam majalah tersebut terkumpul tulisan teman-teman untuk mengadvokasi teman-teman di kampus untuk gerakan-gerakan kampus ramah perempuan seperti apa, bahwa kekerasan berbasis gender online itu seperti apa, meningkatnya bagaimana, dan keluh kesah teman-teman di saat pandemi terutama perempuan. Jadi memang banyak sekali kesulitan saat ini gitu dihadapi perempuan. Yang pertama
perempuan, kekerasan terjadi di mana-mana, bahkan angka dari catatan tahunan Komnas Perempuan menunjukkan hampir 800% dalam kurun waktu 12 tahun. Angka itu terus menanjak gitu. Nah, untuk itu kalau kami milenial memang lebih kepada teknologinya gitu. Dari kampanye-kampanye misalnya saat ini itu memang itu yang bisa kami jadikan gitu. Apalagi memang bicara tentang kasus kekerasan yang terjadi saat ini itu sulit sekali ya untuk dimasukkan ke dalam pengadilan dan lain, karena memang hari ini bicara tentang kekerasan sudah banyak jenisnya, namun tidak didukung dengan hukum-hukum yang berlaku di Indonesia begitu. Jadi memang kalau di dalam gerakan milenial ya ada dua tadi, lewat media sosial, dan kami juga melakukan itu di media cetak untuk kampus-kampus begitu. Kalau saya pribadi seperti itu. Siap. Jadi pandemi ternyata kasus kekerasan terhadap perempuan bukannya makin turun, malah makin naik. Ini makin jadi PR besar kita. Oke, saya akan menyapa peserta lainnya. Ini ada perwakilan dari Asosiasi Ibu Menyusui Indonesia, Aimi Kalbar, Kak Dian Rahma. Apa dengar suara saya? Kedengaran Mbak Nina. Oke, silakan Mbak. Ya. Terima kasih Mbak Nina, terima kasih kesempatannya untuk bisa ikut dalam FGD yang kali ini tentang peran perempuan di masa pandemi. Tadi kita udah lihat, udah dengar pendapat dari Iwapi, kemudian ada Mbak Reni juga tentang peran perempuan. Nah, saya di sini menyuarakan kurang lebih ibu-ibu yang hampir sebagian besar berada di rumah saat pandemi ini, apalagi dengan kondisi memiliki bayi di usia 0 sampai 2 tahun. Jadi memang di masa pandemi menyusui merupakan salah satu hal yang menjadi prioritas utama, khususnya untuk anak di bawah usia 0 sampai 2 tahun. Karena peran ibu itu sendiri selain sebagai wanita, juga sebagai memastikan kebutuhan pemenuhan gizi keluarganya dapat terpenuhi, khususnya untuk menjaga imunitas di masa pandemi ini. Nah, kita tahu bahwa ibu itu merupakan suri tauladan bagi anaknya. Jadi ibu sebagai wanita dituntut untuk mampu mendampingi anak-anak sesuai dengan kondisi saat ini. Nah, khusus untuk ibu dengan anak yang masih ASI di usia 0 sampai 2 tahun itu, kami memang AIMI sangat menekankan bahwa memberikan sosialisasi khususnya untuk ibu-ibu baru agar mereka dapat mengimplementasikan pola asuh yang arif, yang positif, efektif, kemudian konstruktif dan transformatif. Jadi kiranya di masa pandemi ini ibu-ibu tetap bisa memberikan yang terbaik buat anaknya, tidak hanya ibu yang di rumah saja, tapi yang bekerja juga sama gitu. Kemudian tidak menutup kemungkinan juga bahwa tetap bisa menyusui, walaupun misalnya ibu bekerja sebagai tenaga kesehatan, kemudian yang berhubungan dengan pandemi juga, COVID, kemudian garda terdepan, itu tidak menutup kemungkinan untuk tidak menyusui. Jadi kami memang kiranya pandemi ini kita berdoa sama-sama lah agar tetap agar bisa segera berlalu ya. Jadi semuanya memang terkena impact-nya dari pandemi ini. Jadi saya, Aimi khususnya, Aimi Kalbar berharap bahwa tidak sampai di sini saja usaha para wanita, peran perempuan di masa pandemi, tapi tetap terus berlanjut walaupun pandemi sudah usai. Kita berdoanya sama-sama inginnya pandemi usai. Terima kasih Mbak Nina. Siap, itu dulu terima dari kasih Mbak Dian. Saya mengundang juga kepada Iwapi Mempawa. Apakah masih ada teman-teman Iwapi dari DPC lainnya mungkin? Halo?
Halo, apakah teman-teman DPC IWAPI selain Singkawang, kalau tidak salah tadi ada berpartisipasi juga dari Mempawah? Silakan, akan kami berikan kesempatan juga untuk menyampaikan pendapatnya. Baik, kalau belum ada, saya masih mau mengundang teman-teman dari JPK, Jurnalis Perempuan Khatulistiwa, Mbak Lina mungkin? Bagaimana? Oke, sepertinya ada sedikit kendala. Saya mempersilakan kepada dua narasumber utama kita, Umi Reni dan Kak Oktavia. Mungkin dari Umi Reni dulu untuk menanggapi semua masukan-masukan yang sudah disampaikan oleh teman-teman kita tadi. Silakan Umi Reni. Baik, Nina, terima kasih juga teman-teman ya, dari Mbak Dian Sejuk tadi, dari teman-teman Asosiasi untuk Ibu Menyusui, Dian juga ya, kemudian ada Levi, ada teman-teman dari IWAPI tadi. Sebetulnya yang paling penting sekarang mungkin kita bisa perkuat adalah di peran perempuan, proses-proses kesehatan perempuan, karena siapapun di masa COVID ini pasti akan terdampak pada proses kesehatannya. Nah ini artinya gini, semua orang punya peran. Ya. Kita semua, saya tahu teman-teman juga aktif, semua teman-teman juga memproses dirinya. Nah tapi bagaimana kita punya satu titik bersama terhadap persoalan COVID ini gitu. Nah ini bisa kita lihat beberapa jalan gitu, beberapa titik yang mau karena perempuan yang bekerja di sektor formal maupun non formal begitu ya, artinya misalnya yang kalau kami lebih banyak mendampingi kelompok-kelompok perempuan yang di sektor non formal, itu artinya dia bisa di rumah tangga, bisa juga dia bekerja tapi tadi dari dan juga ada teman isi bersama yang ini dengan ada share tentang bagaimana sih sebetulnya kalau COVID itu menimpa kita misalnya. Nah, apa yang harus kita lakukan? Nah, proses-proses pembelajaran yang penting ini kan ini harus kita cari gitu ya informasi-informasinya. Kemudian kedua tadi bagaimana juga Umi, sepertinya sinyalnya ada sedikit gangguan. Umi bisa dilanjutkan, Umi? Solidaritas, ketahanan. Halo? Halo. Nah, Ya, ini yang suaranya tidak agak memang terputus, punya Umi. penghasilan. Ya, tidak punya. Putus ya? Iya, Umi. Bagaimana Oke, perempuan silakan. menguatkan ekonomi perempuan. Jadi ada dua isu tadi, soal kesehatannya, juga soal ekonominya, kemudian juga soal bagaimana mereka bisa menguatkan di dalam keluarganya. Misalnya membantu para perempuan untuk menemukan bagaimana proses-proses pendidikan yang ada di dalam keluarga saat ini. Karena kan banyak sekali proses pendidikan yang dilakukan secara online. Nah, kemampuan perempuan untuk memproses dirinya terhadap teknologi itu kan juga masih sangat minim. Nah, mungkin menurut saya 3 hal ini yang bisa kita bantu atau secara bersama-sama kita menguatkan dalam peran perempuan menghadapi COVID ini. Yang utama itu soal kesehatan. Karena supaya kita juga siap, kemudian juga perempuan tadi karena dia akan menjadi garda terdepan juga untuk membantu keluarganya ketika COVID itu dialami oleh anggota keluarga atau oleh dirinya sendiri. Jadi misalnya kayak alat-alat untuk pernapasan dan lain-lain itu sebetulnya yang sangat dibutuhkan. Nah, yang kedua itu tadi soal bagaimana ekonomi
perempuan gitu, untuk saling kita bisa bersolidaritas untuk saling membantu, misalnya penyediaan makanan pokok, kemudian juga saling berbagi tentang hal-hal yang bisa dibagi gitu, karena banyak sekali kalau kita lihat saudara-saudara perempuan kita yang apalagi yang usianya masih bukan usia produktif dan juga usia non produktif, yang artinya misalnya lansia, perempuan lansia, nah itu sangat butuh bantuan kita semuanya. Itu mungkin ya. Jadi Ketua IWAPI Kalbar, Kak Octavia juga menyebutkan keinginan untuk berkolaborasi. Ini gimana Umi? Ya, ya alhamdulillah kita sangat menyambut baik gitu ya, karena memang ada ya di lapangan itu ada gap ya sebetulnya, karena kalau yang kami dampingi itu kan rata-rata usahanya ada yang memang baru mulai, terus memang ada yang memang eh, tidak di usaha skala menengah ke atas gitu ya, kan jadi sangat beda. Nah, ya kolaborasi sangat dibutuhkan gitu untuk proses-proses keberlangsungan dari usaha-usaha yang dilakukan oleh ibu-ibu di lapangan gitu. Nah, ini yang mungkin titik temu yang harus ditemukan gitu ya, untuk bagaimana supaya bisa saling mendukung, karena memang kita kecil-kecil, kemudian juga menurut kami ya kecil-kecil, tapi tetap harus supaya tetap berlanjut begitu. Ini yang dibutuhkan di tingkat bawah, di tingkat basis, untuk menyambungkan menaik dia menjadi usaha-usaha yang menjadi skala lebih besar. Oke, siap. Terima kasih. Kak Octavia, silakan Kak. Ya, ininya nanti mengenai isiannya ini, Bu Heni, kita bisa juga isiannya dari WAPI itu kan kita banyak juga isiannya pengurus-pengurus kita ataupun anggota, mereka punya banyak skill ya. Jadi isinya kita bisa sharing, misalnya oke PPSW itu butuh apa sih untuk isiannya, pengembangan isiannya, ini kemampuan yang bergabung di isiannya atau jadi binaan PPSW. Jadi kita bisa sharing dari WAPI itu untuk isinya sharing isinya skill, kita bisa kasih pelatihan. Ataupun nanti di WAPI itu untuk ke depan itu kita akan siapin galeri di sekretariat, itu kita akan disiapnya ada tempat display produk anggota kita. Jadi isiannya misalnya dari isiannya binaan PPSW pun, misalnya mereka punya produk isiannya pingin titip di galeri kita, itu kita siap isiannya bisa ini, kita juga bisa kita bantu isiannya, karena kami di WAPI sendiri juga isiannya kerjasama juga dengan beberapa pihak, karena kita juga pernah expo di Kucing. Jadi isiannya kita malah di expo kita itu lagi ada salah satu peserta expo kita itu berkelanjutan nih, kemarin walaupun COVID kita kirim loh sampel produk kita loh isiannya ke sana, karena kebetulan ada buyer yang minat di sana. Kemarin sempat terkendala COVID, gimana nih caranya nih kita mau kirim sampel kita, sedangkan dari pihak buyer itu yang mau beli nih, dia mau beli sampel kita dulu, gimana caranya? Jadi akhirnya anggota itu hubungin saya, Bu, saya nih bingung sekali nih, gimana nih produk saya tuh mau dibeli, katanya sampelnya sekian kilo, katanya untuk diuji coba dulu, masuk nggak dengan kualitas yang kita minta, tapi ini kan buat dia tutup nih, gimana caranya? Ya akhirnya saya bilang tenang, kita pasti ada solusi. Saya telepon Pak Konjen, tanggapannya bagus. Akhirnya Pak Konjen itu tugaskan salah satu staff dia untuk bantu anggota saya itu untuk bisa masukin sampelnya ke Kucing. Jadi isinya menurut saya itu walaupun pandemi bodoh tutup, kita masih ada jalan keluarnya kalau kita usaha gitu. Jadi isinya saya nanti akan kita kontak Bu Reni dari Mbak Nina ya, isinya kita bahas isinya IWAPI juga pengen isinya kontribusi isinya untuk mengembangkan isinya kualitas perempuan itu, isinya misalnya dengan kita sharing dari IWAPI jadi narasumber kasih pelatihan isinya ininya apa, pelatihan apa yang ini mau di IWAPI itu ada, kita siap gitu isinya untuk bantu, atau isinya dalam bentuk ini apa gitu isinya. Kalau isinya tadi juga saya tertarik juga dengan Mbak Dian
bilang isinya jurnalis itu penting banget nih, isinya untuk ngangkat nih, isinya perempuan, sosok-sosok perempuan ya, apalagi pengusaha gitu. Isinya, tadi saya lihat kayaknya ada Mbak Siti dari Pontianak Post juga, Iya benar. isinya ininya gitu. Jadi ya Mbak Siti itu masuk Mbak Nina juga sangat support ya isinya terhadap isinya IWAPI gitu. Mbak Siti beberapa kali ngangkat profil isinya pengusaha perempuan dari IWAPI gitu, seperti Dayang Songket gitu isinya ini. Jadi isinya kita terima kasih banyak gitu. Memang isinya jurnalis itu penting banget ya isinya, supaya pengusaha kita yang tadinya kurang dilirik kalau diangkat media kan orang jadinya aware. Oke, isinya ternyata ini loh ada loh isinya produk lokal itu yang bagus loh isinya dipunyai isinya oleh pengusaha perempuan gitu isinya ini. Dan saya juga ingin bahas detail nanti dengan Tribun pada saat saya pulang sudah di Pontianak, gimana sih caranya Tribun itu bisa bantu untuk isinya promosiin nih isiannya, kita bikin event apa untuk promosiin anggota-anggota IWAPI. Siap. Iya. Kuncinya memang di kolaborasi ya Kak ya. Ya karena memang kita nggak bisa sendiri gitu, isinya kita nggak bisa sendiri. Semua itu harus sinergi isinya supaya benar-benar bisa majuin isinya ini ya, isinya perempuan gitu. Jadi harus sinergi nih dengan banyak isinya ini, lembaga, isinya organisasi. Jadi nggak bisa kita berdiri sendiri, nggak bisa gitu. Siap. Oke. Ini sebenarnya sudah di penghujung, tapi saya memberi kesempatan lagi kepada dua narasumber kita untuk memberikan closing statement-nya. Mungkin dari Umi Reni dulu ya. Silakan Umi. Halo Umi Reni. Umi, boleh disampaikan closing statement-nya dulu Umi? Sebelum kita menutup FGD kita siang hari ini. Oke, Kak Oktavia dulu mungkin bisa disampaikan closing statement-nya dulu Kak, karena Umi Reni mungkin sinyalnya masih jelek sekali. Kalau saya tetap kita berpesannya itu tetap kita utamakan kesehatan kita dulu, isinya di 3M, jadi saya udah itu jangan pernah isinya kita itu berasa ngedown nih, mental kita ngedown karena situasi saat ini gitu. Isinya kita harus bisa ngambil hikmahnya, pasti isinya ada celah gimana kita tetap bisa nih isinya walaupun dengan sikon kayak gini kita tetap bisa isinya menjalani isinya kehidupan kita itu sih ya, tetap isinya berjalan seperti isinya biasa gitu. Untuk usaha isinya dengan situasi kayak gini banyak kok isinya peluang yang bisa kita ambil gitu isinya ininya. Dengan isinya tadinya kita nggak melek teknologi, kita tetap go online. Jadi isinya tetap semangat, jaga kesehatan, tetap semangat, jangan nyerah. Pasti nanti ada isinya titik terang yang bakal kita isinya dapat gitu ininya. Jadi salam sehat. Ini. Terima kasih Kak. Umi Reni, boleh? Oh, sepertinya sudah terputus lebih dahulu. Halo, oke, baik. Halo, iya. Kita sudah berada di penghujung acara. Saya mewakili dari Tribun Pontianak dan BNPB mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta dan narasumber yang sudah bergabung hari ini. Oke, Umi Reni. Iya, Nina. Oke, Umi boleh disampaikan sedikit closing statement-nya dulu, Umi, sebelum kita mengakhiri FGD kita, Umi? Oke, baik. Terima kasih. Maaf sinyalnya. Tidak apa-apa, silakan Umi. Putus-putus. Pertama, terima kasih karena teman-teman sudah membolehkan kami menyampaikan banyak hal kegiatan-kegiatan yang sudah kami lakukan. Nah, sekali lagi ini penting untuk kita sebagai perempuan dalam menghadapi COVID ya. Bukan cuman tadi soal ekonomi, tapi yang paling utama adalah soal keselamatan perempuan yang harus kita jaga juga. Makanya penting mungkin nanti teman-teman dari jurnalis juga bisa mengangkat tentang kesehatan perempuan di masa pandemi ini, kemudian juga memperkuat pemberdayaan ekonomi perempuan, serta satu lagi adalah memproses bagaimana perempuan dapat memperjuangkan hak-haknya di dalam tatanan kehidupan gitu. Itu mungkin saya pesan kepada teman-teman jurnalis untuk mencoba mengangkat hal-hal tersebut supaya lebih banyak orang bisa mengetahui lebih banyak
bagaimana sebetulnya posisi-posisi kita, kemudian juga peran-peran yang sudah dimainkan oleh perempuan tadi. Itu Nina, terima kasih. Terima kasih Umi. Jadi sebenarnya tadi seperti saya bilang bahwa ini adalah kolaborasi PPSW, IWAPI, ada AIMI, ada teman-teman aktivis perempuan, ada Sejuk, dan ada teman-teman dari jurnalis perempuan Kaltulistiwa. Dan ini balik lagi ke saya, karena sebagai media juga kita perlu juga mensupport ini, karena begitu banyak masalah perempuan, apalagi di masa pandemi ini. Dan PR-nya memang semakin besar dan kita butuh upaya yang lebih ekstra lagi. Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh narasumber dan seluruh peserta yang telah bergabung hari ini. Dan Tribun Pontianak bersama BNPB akan terus mensosialisasikan ingat pesan Ibu 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak, menghindari kerumunan. Terima kasih kepada seluruh yang sudah berpartisipasi. Semoga kita bertemu lagi di lain waktu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.